Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas nikmat yang sangat agung yang telah Allah karuniakan, curahkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua hingga di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar mempelajari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih pada pembahasan dari amal-amal hati. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan tentang at-thariqu ila tahqiqil wara, ya, jalan untuk merealisasikan wara, ya, sikap wara. Dan pada pertemuan yang lalu baru sampai poin pertama, ya. Betul, ya. Baru sampai pada poin yang pertama, yaitu antaj'ala bainaka wa bainal harami sutratan minal halal. Engkau menjadikan antara dirimu dengan perkara yang haram itu satu sutrah, satu pembatas dari perkara yang halal. Maksudnya adalah meninggalkan sebagian dari perkara yang halal karena khawatir terjerumus pada perkara yang haram. Ya, di antaranya misalnya tidak berlebih-lebihan di dalam sesuatu yang mubah, tidak berlebih-lebihan di dalam perkara yang halal karena dikhawatirkan itu akan menggelincirkan pada perkara yang syubhat atau pada perkara yang haram. Dan kita insyaallah taala hari ini akan masuk pada poin yang kedua. Tsaniyan, ya, yang kedua, idza rabaka syai'un fada'hu. Jika sesuatu itu meragukanmu, maka tinggalkan. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-birru ma sakanat ilaihin nufusu." Yang namanya albir, kebaikan, itu adalah apa-apa yang menjadikan jiwa itu menjadi tenang. Ya. Ya, jiwa itu menjadi tenang, watma'anna ilaihil qalbu, dan hati juga menjadi tenang. Wal ismu, adapun yang dimaksud dengan dosa adalah, ya, malam taskun ilaihin nafsu, perkara-perkara yang menjadikan hati, menjadikan jiwa itu tidak tenang. Ya, dan di antara ketidaktenangan itu adalah adanya keraguan, ragu-ragu terhadap satu perkara. Misalnya ragu-ragu, perkara ini teh halal atau haram, tinggalkan. Perkara ini makruh atau halal, maka tinggalkan. Ya. Dan ini termasuk cara yang paling mudah untuk merealisasikan wara. Karena, ya, hati-hati orang-orang mukmin itu secara umum mereka hatinya di atas fitrah. Ya, hatinya itu masih berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia berada di atasnya.
Ya, dan hati-hati orang yang beriman itu di dalamnya ada wa'idullah, ada pemberi nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pembisik ini, wa'idullah ini, dia akan membisikkan di dalam hati kita sesuatu yang sekiranya itu tidak sesuai dengan fitrah. Dan itu kita pasti mendapatinya. Ada keadaan-keadaan di mana kita ragu-ragu untuk melakukan satu perkara. Ya. Maka kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Nabi SAW menyatakan, da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Para salaf menyatakan bahwa ini adalah cara paling mudah untuk merealisasikan wara. Ya. Penulis mengatakan wa hadza amrun fi ghayatis suhulah, dan ini adalah perkara yang paling mudah. Walihada qala Hasan ibni Abi Sinan, karenanya Hasan bin Abi Sinan beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahwana minal wara. Aku tak mengetahui sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih mudah daripada wara. Apa itu? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu pada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Demikian juga perkataan yang lainnya, ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau menyatakan, ma ra'aitu ashala minal wara. Aku tak mengetahui ada sesuatu yang lebih mudah daripada sikap wara. Apa itu? Mahaka fi nafsika taraktahu. Apa saja yang membuat tidak nyaman hatimu, maka tinggalkanlah dia. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Ini adalah cara yang paling mudah. Maka ya, kita ikuti nasihat para ulama. Kalau temukan satu perkara, apakah ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, maka tinggalkan. Kasab ini, usaha kita ini kira-kira ada ribanya atau enggak ya? Kayaknya ada nih, tinggalkan. Cari yang memang apa? Cari yang memang jelas-jelas halal. Karena apa? Al halalu bayyinun. Halal itu jelas. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Yusuf ibnu Asbat rahimahullahu taala, beliau menceritakan bagaimana beliau membangun sikap wara' pada dirinya. Beliau mengatakan, ya, li arba'una sanatan. Ya, telah berlalu padaku 40 tahun dari hidupnya beliau, mahaka fi sadri syai'un illa taraktuhu. Tidak ada sesuatu yang membuat hatiku ragu-ragu, yang membuat hatiku tidak nyaman, kecuali aku tinggalkan. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain, ini adalah yang kedua. Cara untuk merealisasikan sikap wara', kehati-hatian di dalam agama. Kalau menemukan sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan. Salisan, yang ketiga adalah muhasabatun nafs. Yang ketiga adalah senantiasa introspeksi diri, menghisab diri. Ya. Seperti apa? Ya, mu'alif mengatakan, maka hendaknya seseorang itu tidak berbicara kecuali lisannya itu dihadapkan kepada akalnya. Ya. Tidak keluar dari lisannya satupun kalimat kecuali dia telah menimbangnya, dan tidaklah dia melakukan satu amalan kecuali telah dia perhatikan. Ya. Bagaimana perbuatan itu? Apa yang saya inginkan dari perbuatan itu? Ya. Selalu begitu. Ya, ini ditimbang seluruhnya. Ya. Dan tidaklah meninggalkan satu perkara kecuali ya, yang telah dia kerjakan. Ya. Dia tidak meninggalkan satu perkara yang telah biasa dia kerjakan kecuali dia tanya pada dirinya sendiri, kenapa dia tinggalkan perkara itu, perbuatan itu, padahal sebelumnya sudah biasa dia lakukan. Ya.
Dan juga kalau dia hendak melakukan sesuatu, tanya pada diri sendiri, kenapa saya melakukan hal itu padahal sebelumnya sudah lama saya nggak kerjakan. Ya, latihan untuk muhasabah. Dan ini bentuk kehati-hatian. Ya, karena dengan memikirkan apa yang hendak kita katakan, kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam berucap. Ya. Demikian juga dalam amalan. Ya. Jadi enggak gerusa-gerusu, kalau orang Jawa bilang. Apa gerusa-gerusu ya bahasa Sundanya ya? Apa gerusa-gerusu ya? Enggak tergesa-gesa untuk melakukan satu perbuatan, enggak tergesa-gesa untuk melakukan satu perkataan, mengatakan satu perkataan. Tetapi apa? Ditimbang terlebih dahulu. Selain bahwa ini akan menumbuhkan sikap warok, karena memang ditimbang seluruh perkataan dan perbuatan kita, ini akan meringankan beban kita nanti di akhirat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung amal-amal kalian, hitung diri-diri kalian sebelum kalian dihitung amal-amal kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian, yaitu amal-amal kita ditimbang, mana yang lebih baik, buruknya, baiknya, ya. Sebelum itu nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih mudah ya bagi kita ya untuk menghisab diri kita pada hari ini daripada nanti dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ketiga ya. Sebelumnya ya. Di antara perkataan para ulama tentang muhasabah ini, selalu menimbang apa yang hendak dikatakan dan apa yang hendak dilakukan ya. Saya sebutkan di sini disebutkan di sini banyak, saya nukilkan dua. Berkata Abu Ja'far Al-Abbadani ya. Beliau mengatakan, yambaghi li rajulin an yanzura raghifahu min aina huwa wa dirhamahu min aina huwa. Ya. Mesti bagi seseorang itu untuk memikirkan raghifahu, potongan rotinya, min aina huwa, dari mana dia dapatkan potongan roti itu yang hendak dia makan, itu dari mana dia dapatkan. Ahwa min halalin atau min haramin, apakah itu dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang haram, atau dari sesuatu yang syubhat, atau dari mana ditimbang. Dan juga tentang dirhamnya, tentang uangnya, dari mana dia dapatkan, ya, ditimbang. Dan ini juga nanti akan ditimbang di akhirat kan, iya. Kita tidak akan pernah bergeser kaki kita sampai kita ditanya tentang beberapa perkara. Di antaranya tentang apa? Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia belanjakan. Maka lebih ringan kita menghitung, menghisap harta kita pada hari ini daripada dihisap di hadapan Allah. Karena penyesalan di hadapan Allah tidak ada manfaatnya. Adapun penyesalan pada hari ini, itulah yang diharapkan. Itulah yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Ya. Bishr Al-Hafi, beliau mengatakan, yambaghi li rajulin an yanzura hubzahu min aina huwa. Seseorang itu dia mesti memperhatikan, memikirkan tentang rotinya, dari mana dia dapatkan roti itu. Ya, wa maskanahu alladhi sakanahu asluhu min ish huwa. Dan rumah yang dia tinggali itu asalnya dari mana sih? Dia dapatkan dari mana? Ya. Tsumma yatakallam. Setelah dia memikirkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia makan dan seterusnya, barulah dia boleh berbicara. Ya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, sekali lagi muhasabah ini bermanfaat bagi kita di dunia. Dari sisi ini bisa menjadikan kita lebih berhati-hati, menjadikan kita lebih wara', dan di hari kiamat pun akan mempermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan ini juga termasuk ya
sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang lalu, itu lebih membantu kita untuk ikhlas. Ya, karena kalau kita hendak melakukan satu amalan, kita pikirkan, di antara yang kita pikirkan, amal ini mau dikerjakan buat siapa? Ya, dulu pada pembahasan tentang ikhlas, kita ingat sebagian salaf mengatakan kalau mereka ingin melakukan satu amalan, mereka berhenti dulu, mereka pikirkan dulu, ya, amal ini mau ditujukan kepada siapa? Fa in kana lillah madau. Kalau seandainya dia dapati niatnya itu karena Allah, maka amal itu segera dia kerjakan. Ya. Fa in kana lil ghair, kalau ternyata niatnya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, amsaka, maka dia tunda dulu, dia tahan, dia perbaiki dulu niatnya, baru dia kerjakan. Ini diantara bentuk muhasabah. Ya. Maka banyak sekali manfaatnya muhasabatun nafs ini. Ya. Rabi'an yang keempat, ya, ihya'u syu'uri bi ahammiyatil wara. Ya, yang keempat yang bisa membantu kita untuk mencapai sikap wara itu adalah menghidupkan perasaan akan pentingnya sikap wara. Ya. Ya, kenapa kita tidak berhati-hati, tidak bersikap wara? Ya, seperti dikatakan oleh penulis di sini, ya, bisa jadi karena kebanyakan manusia itu lalai, nggak tahu manfaat dari wara. Ya, apa faedah dari wara? Insya Allah nanti di akhir saya sebutkan, ya. Mungkin mudah-mudahan di hari ini juga bisa tersampaikan sebagian dari faedah wara. Ya, dan di antara saya sebutkan satu saja, bahwa di antara keutamaan pentingnya wara itu adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, perkara yang ragu-ragu. Nah, seorang yang wara itu meninggalkan perkara yang ragu-ragu, sebagaimana kita telah pelajari tadi. Ya, perkara-perkara yang syubhat ini ditinggalkan. Inilah wara. Apa ininya? Keutamaannya, kata Nabi SAW, famanittaqas syubuhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan dia telah menjaga kehormatannya. Ini diantara keutamaan wara. Kalau kita hidupkan di dalam hati kita tentang pentingnya wara, bahwa wara itu bisa menjaga kehormatan diri kita, bisa menjaga agama kita, maka tentu kita akan bersemangat untuk melakukannya, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sikap wara ini. Ya, ya, diantaranya tadi dengan melakukan apa yang telah disebutkan, ya. Ada berapa tadi? 4, ya.